kepalanya agar tidak stres terus Pak gara-gara ulah koruptor dan mafia. Itu aja pesan saya sama Pak Prabowo, khususnya masalah pertanahan gak pernah selesai dari dulu. Sudah mengesahkan penetapan 2024 Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Gimana nih Bang? Komentar dikit Bang. Iya, akhirnya Pak Prabowo saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia menyambut gembira gitu keputusan Mahkamah Konstitusi ini, karena memang keputusan ini memang keputusan yang memang secara de facto dan de jure ini adalah putusan yang memang layak lah diputuskan seperti itu gitu ya. Artinya benar-benar adil dan seimbang menurut hukum tata negara gitu. Adapun beberapa orang yang memang tidak berkenan dengan putusan itu wajar lah, biasa itu. Kalau orang udah kalah kan namanya pemilu itu kayak kalah judi gitu. Ya kadang ditelanjang gitu kan, kadang telanjang nggak sadar gitu. Biasa itu, kadang gantung diri gitu. Ada banyak juga yang begitu. Jadi udah biasa itu. Tapi kan prosesnya udah jelas ya Bang ya, ada pemilihan, ada KPU, ada MK, dengan prosesnya sudah real dan sudah real. Hanya saja pada saat proses pemilu itu bergulir, banyak orang yang nggak paham tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi, banyak orang yang nggak paham tentang mempersiapkan diri untuk menggugat ke Bawaslu dan lain-lain. Banyak sekali yang nggak paham. Sehingga banyak juga orang yang menganggap bahwa partai politik itu tidak memikirkan prosesnya, lebih mementingkan korupsinya gitu kan. Korupsi uang saksi, korupsi uang pembinaan partai dan lain-lain, dikorupsi oleh pengurus partai. Ini dugaan aja ya gitu. Jadi banyak orang lalai terhadap itu, dengan anggaran yang besar dikucurkan kepada satu partai misalnya. Dikucurkan sekian miliar atau sekian T. Nah, mereka lupa nih bahwa itu adalah cara pemerintah atau cara negara untuk membina semua kader-kader partainya agar bisa memenangkan kontestasi pertandingan pemilu ini gitu, kontestasi pemilu ini. Sehingga dari dana itu pun dipersiapkan ya untuk mengikuti prosesnya, baik proses pengadaan saksi, proses sosialisasi, proses kampanye dan lain, itu dananya. Namun oleh sebagian partai patut diduga banyak yang dikorupsi oleh pengurus pusatnya itu, sehingga tidak nyampe ke bawah. Maka ketika proses ini bergulir dan ada kecurangan, si partai itu lemah, tidak bisa menggugat. Karena apa? Karena saksinya lemah, tidak dari saksi partai yang mempunyai surat tugas langsung dari partai, langsung menyaksikan secara langsung kecurangan di TPS, langsung menyaksikan secara langsung kecurangan di lapangan, gitu loh. Makanya ketika saya mencalonkan diri kemarin di DPR RI, saya melihat proses partai saya, ya kan. Lalu saya lihat proses persidangan di Bawaslu, proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ya saya bilang ini geblek, ini gue buru-buru loncat. Gue lihat nih mana nih partai yang benar-benar bakal menang. Saya hitung kan, Prabowo menang, gue loncat. Makanya sebelum sidang MK jalan, gue udah keburu loncat. Padahal penghitungan suara itu masih berjalan gitu. Masih suara gue masih dihitung sekian ribu, masih naik terus tuh suara gue. Tapi karena gue bilang nih gosong gue kalau lama di sini, gue loncat ke Prabowo, jebret, gue kasih analisa, gitu. Karena kelemahan mereka itu, ya, itu disaksi dan bukti, gitu loh. Kalau mereka kayak semacam si Rafli Harun ya, si Dr. Randus Profesor apa itu Rafli Harun apa Rafli Harun. Dia kekeh katanya itu ingin memakzulkan Gibran. Jadi makanya gue bilang nih Rafli Harun ilmunya mumet di mana sih sebenarnya gitu loh. Kok memakzulkan Gibran di Mahkamah Konstitusi? Gitu. Kalau memakzulkan Gibran itu dari awal. Ya, diberikan surat keberatan kepada KPU, ya kan, lalu ajukan gugatan PT UN. Itu baru memakzulkan Gibran. Atau kalau ada kecurangan yang terstruktur dan masif yang langsung dilakukan oleh Gibran, laporkan ke Gakumdu melalui rekomendasi Bawaslu dan KPU. Itu cara-cara yang diatur dalam undang-undang pemilu. Gitu. Tetapi
Banyak orang yang nggak mengerti itu. Karena apa? Karena mereka tidak mengikuti Bintek pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya 3 kali dapat sertifikasi, gitu loh. Uji kompetensinya 3 kali saya di Mahkamah Konstitusi. Makanya saya udah di luar kepala. Gitu. Namun sayangnya, ya saya nggak ada yang manggil. Karena orang lihatnya saya jangan bercanda. Padahal saya kan 212 Wiro Sableng ya kan. Pengacara Ribo Dabo, pinter tapi pura-pura bego gitu. Bang, akhir kan sudah final bang. Iya. Ya, kan sudah sah penetapan 2024 Presiden Prabowo Gibran. Iya. Ya kan, harapan abang sebagai praktisi hukum gimana bang? Kalau gue sebagai praktisi hukum ya, yang pertama mudah-mudahan di tangan Pak Prabowo ini hukum tidak tumpul ke bawah, ya kan? Tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mudah-mudahan ya, dan gue yakin sekali Pak Prabowo, karena dari 2009 gue ikut Pak Prabowo, membela Pak Prabowo di setiap keinginannya menjadi wapres ataupun capres gitu. Sampai 2019 ya. Nah di 2019 gue gak mendukung Pak Prabowo, stop, karena gue pernah kecewa. Ya, waktu itu anggota gue ada yang meninggal di penjara dan lain-lain. Pada peristiwa yang gue lakukan di tanggal 21-22 di depan Bawaslu 2019. Sehingga terjadi kerusuhan besar di Jakarta. Dan gue menjadi salah satu orang yang dicari oleh penyidik dan intelijen pada saat itu. Karena pecah perang kan antara aparat dengan ini ya. Salah satunya gue pelakunya gitu kan. Dengan orang-orang 212. Tapi dari segi hukum, abang sebagai praktisi hukum dengan kasus korupsi, narkoba, banyak nih. Sekarang Indonesia tuh banyak orang-orang di belakang itu mensalahgunakan dengan narkoba, korupsi. Gimana bang melihatnya bang? Ya pokoknya begini, Pak Prabowo harus berani mengejawantakan atau mengimplementasikan semua cita-citanya yang di dalam komentar dia di dalam setiap wawancara itu harus diimplementasikan, diwujudkan. Yang katanya dia ingin memajukan ekonomi anak bangsa, yang katanya ingin membersihkan negara dari koruptor dan lain-lain, itu dibuktikan. Jangan sampai malu dengan gagahnya Pak Prabowo, baret merahnya Pak Prabowo, jangan sampai itu. Sekarang Pak Prabowo menang udah, rakyat udah 90 juta udah mendukung Pak Prabowo rakyat. Ya kan hampir sebagian besar ya rakyat itu mendukung Pak Prabowo ya kan. Ditambah lagi lain-lainnya ya, dukungan-dukungan dari luar negeri dan lain. Ini jangan sampai Pak Prabowo ini dibidik oleh semua manusia di dunia ini. Bagaimana Pak Prabowo bisa mengimplementasikan perjanjinya pada saat di setiap wawancara televisi ataupun media yang dilakukan olehnya. Jangan dia ingin membenahi bangsa dan lain. Oke, kalau membenahi, ayo, gitu. Kalau Pak Prabowo mau membenahi, monggo, gitu. Bicara membenahi bang, tapi kan di sisi lain juga ada kabinet pembantu presiden. Gimana melihatnya bang? Kalau Pak Prabowo dikelilingi oleh orang yang sah sekarang, ya, yang sekarang yang track recordnya kita tahu ya, ada beberapa orang yang kena korupsi. Duga korupsi ya, ketua umum partai juga ada yang korupsi, ada artis-artis juga yang diduga money politik ya. Gua sanksi Pak Prabowo bisa mewujudkan itu, 1.000.000% gua sanksi. Tapi harus gimana kabinet itu bang? Kabinet itu Pak Prabowo harus benar-benar berani banting setir, mumpung dia udah menang, mumpung beliau udah jadi presiden, harus berani banting setir, ya kan? Orang pintar di Jakarta ini banyak, di Indonesia banyak sekali. Tapi yang kebelinger nggak dikit juga gitu loh. Pintar tapi kebelinger. Cari orang-orang yang idealis, yang berani, siap mati bersama Pak Prabowo dalam membangun bangsa ini. Tapi kalau Pak Prabowo tetap hedon, tetap materialistis, dan dikelilingi oleh orang-orang yang tadi gue sebut itu, ya mohon maaf, gue tidur lagi aja dah. Paling nggak seleksi bang ya? Ya, fit and proper test setiap orang-orang yang akan diangkat oleh Pak Prabowo itu perlu, ya. Undang kaum akademisi, ya, undang-undang para tokoh-tokoh lembaga organisasi, ya, lembaga swadaya masyarakat, undang, ajak bicara. Jangan sembarang comot gitu loh. Kalau sembarang comot, gue nggak yakin Indonesia bisa bangkit lagi. Gue nggak yakin. Tapi kalau Pak Prabowo sembarang comot berdasarkan asal bapak senang karena dia pernah didukung oleh partai ini partai itu, nonsen. Oke, bicara pendukung atau partai, banyak partai-partai juga yang sudah mengatakan kalah dengan kekalahan dia soan ke Prabowo. Abang melihatnya gimana? Ya itu ini cobaan terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain jabatan kepada Pak Prabowo, yaitu dilingkari oleh orang-orang yang memang kita tahu
dan kita menyaksikan secara gamblang bagaimana kelakuan mereka, bagaimana cara mereka memaling uang rakyat, kasar begitu. Gitu. Ya, mencuri uang rakyat dengan secara gamblang, bagaimana mereka dituduh, ya, sehingga viral dia dianggap korupsi tapi ditutup-tutupi. Bagaimana caranya Pak Prabowo menghindari mereka semua. Dan Pak Prabowo membentuk tim baru yang benar-benar tegas, yang ikhlas demi bangsa dan negara, yang patriotisme, sehingga negara ini bisa selamat dan gemah Ripah Jinawi. Tapi kalau Pak Prabowo masih dilingkari oleh orang-orang itu, kita udah tahu siapa saja pemain di Indonesia ini. Mohon maaf, gue hopeless aja gue. Udah kerjaan gue mending tidur makan tidur, udah hopeless. 5 tahun gue pasti tidur makan. Tapi di dalam kenegaraan ya kan, ada nggak harus ada oposisi bang dari partai tidak mendukung untuk melihat dan bisa mengkritik? Oposisi itu penting karena pada saat negara ini ingin dibangun, resolusi PBB mengharuskan Indonesia ini syarat sebagai bangsa yang mandiri dan madani itu harus ada lembaga yang mengontrol kegiatan pemerintah, yaitu oposisi. Baik bentuknya LSM atau partai atau apa, itu posisi. LSM itu oposisi. Gitu loh. Oposisi pemerintah. Kaum akademisi yang vokal yang mengkritik pemerintah itu kaum oposisi. Nggak mesti harus partai. Kalau semua partainya udah dablak semua bergabung dengan pemerintah, ikut makanin uang rakyat, nggak ada oposisi. Masih ada oposisi LSM kok. Masih ada oposisi dari para ulama kok. Walaupun di luar lembaga konstitusional. Kan gitu. Masih ada. Jadi silakan aja mau berbuat apa di 5 tahun ini gitu. Tapi kalau Pak Prabowo berani seperti Jinping, berani seperti Kim Jong Un, aduh, tahu sendiri Kim Jong Un, ya kan, pamannya sendiri mangap doang, ngantuk lagi rapat, selesai Pak. Lo tahu kan Kim Jong Un lagi rapat hening begini, mukanya kagak ngapa-ngapain, mukanya begini, kagak ngomong, kagak apa, cemberut itu. Nguap dikit selesai, katanya itu. Tolong tuh orang itu dimasukin kandang buaya. Itu harus ada di pemimpinan 2024. Minimal setengahnya. Karena kita terbentur dengan hak asasi manusia, minimal Pak Prabowo lebih menyesuaikan dengan tata krama adat ketimuran, tapi tetap tegas, bersih. Cari figur-figur anak bangsa yang bersih, yang benar-benar mau ngobatin luka rakyat selama ini karena mafia dan koruptor. Ini kesempatan Pak Prabowo di akhir hidupnya, di masa jabatannya, ya, di masa jabatan ini untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa dan menghapus dosa-dosanya. Ini kesempatan Pak Prabowo diberikan oleh Allah SWT sebelum kembali ke yang halik. Semua orang akan kembali ke yang halik. Ini kesempatan Pak Prabowo untuk menghapus dosa-dosanya dari mulai hidup, dari kecil sampai besar saat ini. Abang tunjukkan dedikasinya. Udah menjabarin dari MK, KPU sampai kewibawaan Prabowo, kabinet, oposisi. Tapi ada nih bang, masih melaporkan tuh gugatan ke PT UN. Gimana nih bang? Aduh, kalau PT UN itu gue rasa sih hal-hal yang lucu gitu. Apa yang mau dipetunin? KPU udah lewat, kan PT UN itu kan 14 hari setelah kamu ketahui adanya penyimpangan atau pelanggaran kebijakan. Ketika pelanggaran kebijakan itu kamu tidak ajukan surat keberatan selama 14 hari, maka dianggap kebijakan itu sah. Gitu loh. Jadi PT UN-nya mana lagi yang mau ngepetunin mereka? Gitu loh. SK kan udah nggak ada. Yang ada itu putusan pengadilan. Ya kan? Putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi itu berlaku mengikat dan tidak bisa tidak bisa diganggu gugat. Artinya di sini putusan yang pertama dan yang terakhir, nggak bisa digugat oleh apapun. Legowo, ya? Harus legowo deh. Iya sebenarnya harus legowo, karena makin banyak yang mereka lakukan makin malu saya ngelihatnya gitu. Saya aja malu gitu. Ini siapa sih yang ngebisikin orang ini masalah hukum gitu kan? Jadi, tapi kalau untuk merangkul kabinet atau merangkul partai-partai politik yang setuju juga. Ya kalau memang mau berbuat untuk negara sesuai dengan resolusi PBB, nggak mesti harus gabung dengan pemerintah. Menjadi oposisi juga lebih terhormat kok. Tapi oposisi yang benar, jangan oposisi yang malah ngegerecokin pemerintah. Tapi kan kue tetap ada bang. Hah? Sistem kue itu bagi-bagi masih tetap ada bang. Prabowo bukan malaikat. Tetapi
kegiatan Prabowo di bangsa ini yang membuat saya dan masyarakat lainnya yakin bahwa beliau bisa merubah bangsa ini lebih baik lagi. Bicara kue, bagi kue, jabatan atau kabinet. Nah itu kita kembalikan lagi kepada mental dan moralnya Pak Prabowo. Sanggup nggak dia membawa amanah itu? Kan gue udah bilang sekarang Pak Prabowo ini dengan kasat matanya kita bisa lihat. Wah no yang korupsi itu tuh. Wah itu tuh yang korupsi ketua umum tuh yang kemarin masuk TV. Lah dia tuh yang bekas di penjara gara-gara korupsi. Lah itu mafia itu. Jadi rakyat itu nggak usah ini lagi udah nonton gitu. Tahu ya. Nah dengan mata telanjang ini Pak Prabowo pun harus bisa menilai bahwa ini orang-orang yang nggak benar gitu. Tapi untuk masyarakat sendiri juga harus kontrol juga dengan pemerintahan sekarang ya. Wajib untuk mengontrol. Wajib dengan adanya media sosial kan masyarakat bisa ngontrol. Masukan untuk Pak Prabowo. Gitu. Dan di tangan Prabowo saya yakin bangsa ini bagus. Mudah-mudahan menterinya Pak Prabowo ini orang-orang yang benar-benar waras. Nggak mesti pinter. Karena kayak sekarang ini banyak yang pinter keblinger. Tapi yang warasnya jarang. Cari yang waras. Pesan saya untuk Pak Prabowo, cari kabinet yang waras Pak Prabowo. Tuh, jangan berdasarkan asal Bapak senang. Gitu ya. Gibran juga seperti itu pesan saya. Ya saya hanya mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka ya. Semoga saja menjadi presiden yang memang bisa membawa pencerahan ya terhadap hidup masyarakat yang sudah terpuruk banget gara-gara ekonomi yang memang tidak stabil. Kemudian ke depan bisa maju dan dalam memimpin calon dirjen, calon pejabat, calon menteri yang akan mendampingi Bapak dan Gibran, saya harap orang-orang yang waras Pak. Udah capek banget rakyat melihat dongeng-dongeng di televisi tentang cerita masyarakat ini dijolimi oleh mafia tanah, ya kan, koruptor dan lain-lain. Udah capek banget. Sekarang kasih kesempatan masyarakat untuk menenangkan diri atau mengendurkan urat kepalanya agar tidak stres terus Pak gara-gara ulah koruptor dan mafia. Itu aja pesan saya sama Pak Prabowo, khususnya masalah pertanahan gak pernah selesai dari dulu. Sengketa lahan, pencaplokan tanah-tanah rakyat yang dilakukan oleh oknum mafia tanah ini yang belum pernah selesai. Itu khususnya ya. Kalau saya diangkat jadi Menteri Pertanahan itu dulu target saya. Kalau saya diangkat jadi Menteri Pertanahan oleh Pak Prabowo, udah di luar kepala saya tuh tentang Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 60. Udah di luar kepala. Saya siap dan saya tahu cara melaksanakannya. Asal Pak Prabowo backup kita. Gitu. Ya itu aja ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Hidup Prabowo, hidup Gibran.